Halo guys, Abik di sini. Dan di video kali ini kita akan membahas cerita dari seorang kaisar reinkarnasi ke dalam tubuh seorang sampah dan sering dibully. Tapi sebelum mulai ceritanya, gue mau berterima kasih dulu nih kepada kalian yang udah support channel ini melalui donasi, mau super thanks ataupun saweria. Yang pertama ada dari Zilonge FF, katanya buat kopi nemenin Mimin ngedit. Siap bro, nih pas banget nih. Gue rekaman ini pas banget, gue abis baru ngedit sih, udah mau kelar tapi lumayan tuh, hampir 2 renceng ya kopi ya. Thank you ya Zilonge FF buat donasinya. Selanjutnya lagi ada dari Andrew, katanya request pedang utara. Pedang utara. Coba untuk Andrew, coba komen ya, komen di video gua kalau misalnya lu Andrew, judul aslinya apa? Judul asli dari komiknya, karena gua kalau bisa biasanya kan judulnya Inggris kan. Nah, coba sebutin judul Inggrisnya, nanti gue cari. Oke? Thank you Andrew buat donasinya. Selanjutnya ada dari Bolang Slebeo Teteo. Katanya semangat terus buat kontennya, cuma bisa ngasih sedikit buat ngopi. Siap bro, thank you banget buat nemenin sambil ngedit. Thank you ya Bolang Slebeo buat donasinya. Selanjutnya ada dari Pegas. Katanya tambahan untuk beli air bang. Siap. Nah, airnya segalon dari sini, kopinya serenceng dari sebelah. Nah, cocok. Thank you ya Pegas buat donasinya. Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi atau emang sekedar mau beli Mimin kopi, kalian bisa pilih antara super thanks atau saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa lewat saweria aja. Soalnya kalau YouTube potongannya gede 30%. Kalau saweria cuma 5%. Untuk link saweria kalian bisa klik aja di atas kanan nih, atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support gak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya jangan lupa join ya. Gak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Untuk sekarang ini prolog ya. Namaku Ling Yunfeng. Oke, MC kita Ling Yunfeng. Setelah melewati krisis hidup dan mati yang tidak terhitung jumlahnya, dengan kekuatan tidak terkalahkan, menjadi seorang invisible saint. Mengakhiri perang 500 tahun, membawa kedamaian dan ketenangan ke dunia. Seharusnya aku bisa pensiun dengan tenang. Tiba-tiba Qian Fan Shui, oke, cewek ini ya, Qian Fan Shui, kepala Taoisme, salah satu dari 10 wanita cantik di dunia, memberitahuku ini tentang putra kita. Kita punya anak. Lanjut narasi atau dalam hati ya. Sebagai anak muda super yang sedang berperang, seorang pria yang tidak pernah jatuh cinta dan menghormati dan sopan kepada wanita, aku bingung. Tapi Qian Fan Shui adalah pahlawan heroik sekolah menengah wanita. Aku memilih untuk percaya padanya. Meskipun di medan perang, aku berani menghadapi tantangan apapun tanpa kekalahan. Aku tiba-tiba baru menyadari dalam cinta, aku adalah seorang pemula. Bagaimana cara aku melakukannya? Apa yang harus kulakukan? Aku nggak tahu bagaimana caranya. Terus ketemu cewek lain, cewek rambut hitam yang tengahnya kanan berkata, ini putrimu. Tunggu, apa yang terjadi? Emangnya apa yang terjadi? Para dewa gak terkalahkan sebelumnya. Oke, untuk prolog sudah selesai ya. Sekarang kita masuk ke chapter 1 di Saint City. Di sini MC kita, dia bisa dibilang orang terkuat di Saint City-nya, karena di sini dia berdiri di sebuah, bukan panggung lagi tuh, tinggi banget. Bukan arena, bukan panggung itu. Dia berdiri di sebuah seperti panggung dan dipuja-puja semua orang. Perang panjang selama 500 tahun. Sudah banyak orang yang menumpahkan darah mereka. Tapi sekarang perang sudah berakhir di tanganku. Selama aku masih hidup, tidak akan ada perang di dunia ini. Terima kasih yang mulia, karena telah membawa perdamaian pada dunia ini. Sekarang kita pergi ke Holy Throne. Throne itu tahta ya. Narasi 500 tahun yang lalu, dunia mengalami perubahan. Tiba-tiba semua makhluk memiliki kekuatan. Kekacauan berusia 500 tahun yang disebut Age of Apocalypse dimulai. Setelah melewati krisis hidup dan mati, aku bertambah kuat. Aku, Ling Yunfeng, dengan kekuatan tertinggi dan kekuatan luar biasa yang tak tertandingi di dunia ini, aku berhasil mengalahkan semua musuh dengan satu gerakan. Dan akhirnya, dunia mendapat kedamaian. Aku akhirnya bisa beristirahat. Sekarang, aku akan menikmati kedamaian yang sangat berharga ini. Terus tiba-tiba ada yang datang. Bukan yang sudah kukatakan, selama aku berada di sini,
Aku tidak mengizinkan siapapun menemuiku. Aku ini adik juniormu loh. Apa masih perlu mengikuti aturan seperti itu? Di antara saudara yang lainnya, kau memang yang paling tebal muka. Ada masalah apa? Ini surat jimat rahasia dari kepala sekte Tao. Dalam hati Ling Yun, kepala sekte Tao, Qian Fasue, wanita sombong yang tidak pernah meminta bantuan. Kenapa dia mengirim jimat rahasia yang biasanya berjanji untuk menjalin kontak yang sangat dekat dengan berbagai sekte dunia hanya dalam keadaan darurat? Terus jimatnya diterima, yaudah sana, pergi. Juniornya merespon, senior, kau harus pergi menemuinya. Tiba-tiba jadi teringat masa lalu yang memalukan. 15 tahun yang lalu, kebetulan aku sedang berlatih metode Hun Yuan Chiu Chuan di danau yang dingin di alam rahasia. Tepat pada saat penting untuk membuka pintu masuk kehidupan dan kematian, wanita itu tiba-tiba datang. Lalu tiba-tiba Ling Yun dipeluk. Hei, kurang ajar, siapa kamu? Beraninya kau menggangguku? Terus ternyata ada mengejar cewek itu dan ada 3 orang seperti ninja. Qian Fansue, aku tidak menyangka kultivasimu cukup mendalam. Di bawah pengaruh obat afrodisiak yang kuat. Oke, afrodisiak ya, tahu kan? Apa itu? Kau masih sanggup berlari sejauh ini untuk menemukan penyelamat. Kalau begitu, matilah bersamanya. Tapi Ling Yun dengan mudah menghabisi mereka bertiga. Dan mereka bertiga pun langsung mokat. Lalu Ling Yun langsung mengangkatnya keluar danau. Tiba-tiba dalam hati Ling Yun, sial, Ci, di tubuhku menjadi kacau. Nah, foto ini cocok jadi thumbnail. Sedangkan karena tadi kan si Ling Yun mau buka pintu kematian dan kehidupan atau apa tadi ya, lagi kultivasi kan. Karena keganggu, jadi ada efek sampingnya. Dalam hati Ling Yun, aku harus menekannya, menggiring Ci ke aliran yang benar. Terus tiba-tiba, loh, apa yang mau dia lakukan? Saat ini aku nggak bisa bergerak. Jadi semua usahaku akan sia-sia. Ling Yun berkata, pergilah. Apa yang masih mau kau lakukan di sini? Qian Fansue menjawab, ini situasi darurat. Biarkan aku mendetoksifikasi racunnya dulu. BTW bagi nggak ngerti kan, si Qian Fansue kan lagi di bawah pengaruh afrodisiak ya. Bagian tahu, bagian nggak tahu, bagian tahu. Ya itulah. Dan akhirnya, udih ada kumbang. Dan akhirnya sekarang sore dia berkata, kalau kau punya kesulitan di masa depan, sebutkan namaku, Qian Fansue. Aku janji akan membantumu untuk hutang detoksifikasinya. Dalam hati Ling Yun, sialan, dia sudah berani mengotori kesucianku. Lalu dengan entengnya pergi begitu aja. Qian Fansue, aku akan mengingatmu. Itu sebuah kenangan yang memalukan. Aku, Lin Yun Feng, seorang pahlawan dunia, tapi dia menggunakanku sebagai alat detoksifikasi. Kemudian dalam perang aliansi sekte untuk mengepung dan menekan sekte iblis, di sini Qian Fansue ketemu nih sama si Ling Yun sama MC kita. Salam kenal, aku dari sekte Taoisme, Qian Fansue. Senang bertemu denganmu. Tapi kenapa aku merasa seperti kita pernah bertemu sebelumnya? Oh, sungguh. Sebenarnya aku buta wajah kalau lihat pria. Lanjut narasi MC. Yang lebih menjengkelkan lagi adalah setelah itu kita selalu bekerja sama dan bertarung bersama berkali-kali. Tetapi orang ini benar-benar memperlakukanku seperti orang asing. Tapi aku akui, wanita ini, dia punya keberanian untuk bersaing dengan pria. Dia juga memiliki kesadaran untuk mengorbankan hidupnya demi perdamaian. Dan setelah berjuang bersama selama bertahun-tahun, dia akhirnya dipilih menjadi kepala sekte Taoisme yang baru. Lalu dari jimat rahasianya nongol nih, seperti proyektor dari si Qian Fansue. Dia berkata, malam ini di belakang gunung sekte Tao, gak peduli apapun, pastikan kau datang. Sekarang invasi dari sekte iblis dan alien pada dasarnya telah ditekan. Hal-hal mendesak macam apa yang memerlukan penggunaan jimat rahasia. Dan akhirnya ke sekte Tao di Peak of No Return. Akhirnya Ling Yun pun sampai di sana. Dan ternyata ini tempat yang mirip. Oh, beda ya. Kirain sama yang tempat yang waktu itu. Aku akhirnya datang. Tapi kenapa dia memilih tempat seperti ini? Seketika mengingatkanku kembali akan kenangan penghinaan itu. Akhirnya dia duduk. Saint Priest, kau datang lebih awal. Oh, tentu saja. Seorang kepala sekte Tao menggunakan jimat rahasia untuk memanggilku. Itu cukup membuatku penasaran. Lalu Qian Fansue duduk. Dia dari air ya, dari air di danau ya kalau nggak salah ya. Dia narik dan dibuat jadi sebuah teh. Ini adalah teh terkenal Ta Hong Pao 500 tahun yang lalu. Jadi katakan, penjahat macam apa yang menjadi kekhawatiranmu? Ini tentang anak kita. Ling Yun bertanya, apa yang terjadi dengan anak kita? Tunggu, apa katamu? Anak kita? Kita punya anak? Kau tenang dulu. Ini omong kosong. Selain bertarung bersama denganmu, pertama, kita bahkan gak memiliki tali persahabatan. Kedua, gak ada perasaan cinta. Jadi mana mungkin kita punya anak? Selain kejadian itu,
Itu benar, saat itulah aku meminjammu untuk detoksifikasi. Ling Yun berkata, bagus, kau akhirnya mengakuinya. Kita sudah bertarung bersama beberapa kali, tapi kau masih berpura-pura nggak ada apa-apa tentang kita. Sampai kadang aku pikir kejadian itu hanyalah sebuah halusinasi. Saint, tenanglah, ini bukan salahmu. Ling Yun melanjutkan, bagaimana bisa kau menyuruhku tenang? Dalam kehidupan ini, aku telah menghormati dan sopan kepada wanita dan memperlakukan mereka secara setara dan gak pernah menyimpang. Tapi kau menggunakanku sebagai alat detoksifikasi, lalu tega mengambil kesucianku. Tidak berakhir di situ. Setelah kau menggunakanku sebagai alat, kau dengan mudahnya pergi begitu aja tanpa merasa berdosa. Qian Fansu membalas, hei, sudah, hentikan teriakannya. Kalau kau terus berteriak seperti ini, seluruh sekte tahu akan tahu. Lagian, kenapa kau gelisah sekali? Lagi pula itu bukan salahmu. Ling Yun merespon, itu benar, ini kan bukan salahku. Kenapa harus aku yang gelisah? Iya, itu salahku. Setelah bertahun-tahun, aku gak pernah sedikit pun memikirkan pertanggungjawaban. Tapi kali ini, tunggu, apalagi? Aku harus menenangkan diriku dulu. Terus, satu cangkir, bukan cangkir lagi cok, teapotnya diambil dan langsung diminum semuanya. Dan beberapa saat kemudian akhirnya kelar. Yaudah, karena sudah begini, kemudian Ling Yun berkata, seperti yang kau inginkan, mari kita menikah. Apa yang kau katakan? Di sini Ling Yun mengambil sebuah kayu, potongan kayu, terus kayunya dibentuk entah bagaimana menjadi diamond, menjadi sebuah cincin. Meskipun kau dan aku tidak memiliki perasaan, tapi sekarang kita sudah punya anak. Mari menikah. Fansu membalas, Kau salah paham. Aku tidak punya rencana untuk menikahimu. Ling Yun membalas, hah? Apa kau bercanda? Lalu kenapa kau tiba-tiba memanggilku kemari dengan tergesa-gesa dan memberitahuku kalau kita punya anak? Itu karena... Hah? Apa? Aku mau kembali untuk memikirkannya terlebih dahulu. Nanti aku akan memberi jawabannya padamu. Terus tiba-tiba, tunggu. Apalagi, aku tiba-tiba mengatakan bahwa kita punya anak. Apa kau tidak berpikiran aku berbohong padamu? Sejujurnya, saat pertama kali kita bertemu, aku tidak memiliki kesan yang baik tentangmu. Aku berpikir kau orang egois, gak sopan, kasar. Tapi kemudian pertempuran mematikan yang kita hadapi bersama. Keberanianmu untuk membunuh musuh dan berani bersaing dengan pria, itu aja udah cukup untuk mengubah pendapatku tentang dirimu. Aku sangat menghormatimu, tapi terkadang aku sampai mau membuat sumpah saudari denganmu. Qian Fansu membalas, siapa juga yang mau jadi adikmu? Cepat, pergi dari sini. Ya sudah, sampai ketemu beberapa hari lagi. Dan akhirnya dia pun pergi. Sial. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi padaku? Terus di sini entah kenapa ngezoom jantung yang berarti mungkin ada masalah ya. Tenanglah diriku, keadaan pikiran dewa telah diperbaiki ke titik di mana sumur kuno tidak bergelombang, air dan langit tidak terbatas, dan menghadapi wajah ribuan musuh yang kuat dan aku tidak terpengaruh. Bagaimana bisa? Jantungku berdetak sangat kencang sekarang. Tunggu, gawat, kematikan yang tiba-tiba membuatku sangat tidak nyaman. Aku harus mencari seseorang untuk bertarung. Lalu Ling Yun dengan cepat langsung pergi ke kultus sihir di pavilion surgawi, di mana di sini ada beberapa orang yang menjaga. Hei, itu Saint, cepat bunyikan loncengnya. Kalian terlalu lambat. Lalu si Saint atau si Ling Yun, dia memanggil seseorang nih. Ye Huan, keluarlah. Mungkin seseorang yang penting atau kuat atau musuh, nggak tahu deh. Ye Huan, keluarlah. Dan seketika langsung bergemuruh dan ada seseorang keluar dan dia langsung pergi menghampiri Ling Yun. Oh, bagus, ada kemajuan. Gak banyak orang di dunia ini yang bisa menahan guncang The Golden of Light kecuali kamu. Dasar kau, brengsek. Kenapa kau datang tiba-tiba dan membuat kerusuhan di rumah orang lain? Ling Yun menjawab, aku kemari karena ingin bertarung. Oh, sini, majulah. Dan akhirnya mereka berdua pun bertarung. Para NPC berkata, hei, bukankah kita sudah berdamai? Kenapa Saint datang kemari? Emangnya siapa yang paham sama pikirannya Saint? Oh iya, BTW, apa kepala sekte melakukan terobosan? Dia bisa melawan balik Saint itu gak buruk. Seorang lagi membalas, bodoh, kau pasti orang baru. Kau belum pernah melihat divine power yang digunakan oleh Saint untuk menghabisi 10 pemimpin teratas sekte iblis dengan satu serangan. Sekarang kita cuma bisa pasrah. Cukup berdoa supaya Saint tidak marah. Kalau tidak, tempat ini bisa rata dibuatnya. Lagi pula, kalian ngapain ngumpul di sini? Lagi nganggur kah? Apalagi godain cewek yang tengah membalas. Itu kamu gak lihat di sana? Lagi ada pertarungan kepala sekte bareng Saint. Kau cepet berdoa supaya Saint gak murka di sini. Dan mereka berdua beradu serangan terus. Lalu setelah berapa lama mereka nyantui minum bir. Bersulang. Waduh. Kakak, kenapa? Sepertinya kau lagi stres.
Kau menggunakanku sebagai pelampiasan amarahmu. Tubuh kecilku gak mampu mengatasinya. Idih, yang bener aja. Kau biasanya menggunakanku sebagai eksperimen sihir. Tapi kapan aku mengeluh padamu? Di dunia ini, hanya bertarung bersamamu yang bisa membuatku bahagia. Dengan kata lain, di dunia ini cuma aku yang bisa menjadi samsak tinjumu. Laki-laki macam apa yang memukuli seorang wanita? Lin Yun membalas, apa maksudmu? Bukankah kita adalah sobat seperjuangan? Yehua merespon, ya benar begitu. Aku jadi penasaran, apakah di dunia ini ada yang mampu untuk melawan saint kita yang tidak terkalahkan ini? Dan juga aku penasaran, kau lagi kepikiran apa sekarang? Tanpa peringatan, tanpa persiapan mental, aku tiba-tiba memiliki seorang anak, dan itu dengan Qian Fanshui. Hah? Maaf, aku gak bisa menahannya. Lin Yun berkata, aku gak tahu sama sekali. Apa kau tahu itu? Saat itu aku sedang berlatih, bla 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 bla. Mungkin ceritain ya kejadian sebenarnya. Tiba-tiba, jangan ganggu ibuku. Ternyata ini anak dari si Yehuan. Terus anak dari Yehuan langsung maju ke Lin Yun. Penjahat, jauhi ibuku. Dasar penjahat. Hah? Ini ibu? Jangan bilang kalau ini anakmu. Sepertinya aku harus menyiapkan amplop merah. Anak ini lucu sekali. Dia begitu menyayangi ibunya. Dia dilahirkan di pavilion surgawi yang berdarah dingin dan juga kejam. Benar-benar terpuji. Oh, benarkah? Tiba-tiba, sakit. Tiba-tiba ditusuk sama si bocah. Pakai apa nih? Pakai kayak belati gitu. Killing Immortal Thorn. Lin Yun berkata, ini bukan sesuatu yang boleh dimainkan anak-anak. Si anaknya berkata, lepaskan aku, penjahat. Berani kau mengganggu ibuku. Terus diambil belatinya. Benda ini bisa melukai diri sendiri jika tidak hati-hati. Terus tiba-tiba ceklek. Apa? Tiba-tiba di pegangannya ada kayak duri-duri gitu. Hei, kau. Terus di sini mulut dari Lin Yun kebuka. Tiba-tiba dilempar masukin pil. Hah? Anak nakal. Apa kau tahu? Racun tidak mempan ini pahit sekali. Apa ini? Kok rasanya pahit? Si Yehuan berkata, inilah yang dia jarah dari Wudu Tong Mao, Wu Wei Pil, yang tidak terlalu beracun tetapi sangat tidak enak. Dia bermain dengan hal-hal yang tidak disukai orang lain. Paman sangat marah sekarang. Ini bukan sesuatu yang boleh dilakukan oleh seorang anak. Buset, pahit banget. Terus di sini dengan cepat Lin Yun langsung ambil bir dan langsung meminumnya. Lin Yun berkata, siapa ayahnya? Aku harus memberinya pelajaran. Bagaimana bisa dia membesarkan putrinya seperti itu? Yehuan menjawab, dia putrimu. Hah? Dan mendengar itu, mereka berdua kaget. Terus si Yehuan megang anaknya, dan anaknya melayang dan masuk ke dalam rumah mungkin ya. Yehuan berkata, akan kujelaskan kepadamu nanti. Enggak. Ini cuma bir biasa. Mana mungkin bisa bikin aku mabuk sampai berhalusinasi. Kenapa kau nggak minum sekali lagi? Siapa tahu kau bisa sadar. Glek. Dan selusin kaleng kemudian. Aduh. Oke, jadi siapa ayahnya? Itu kamu. Kau, wanita iblis. Apa ada kesalahan di masa lalu? Aku nggak percaya yang kau katakan sekarang. Kalau kasus Qian Fanshui, aku mengingatnya. Tapi aku ingat nggak pernah terjadi sesuatu antara kamu dan aku. Memang kau tidak akan mengingatnya. Lebih dari 10 tahun yang lalu, ketika kau belum diberi gelar Saint, kau baru aja mulai berhasil membantai begitu banyak master sekte iblis seperti orang gila. Saat master iblis dipaksa bertarung, para iblis mulai bekerja sama untuk mengalahkanmu. Oh, aku ingat. Jabingan keji itu, dia menggunakan segala macam cara. Gelombang demi gelombang. Gelombang konspirasi, racun, pengepungan, perang gesekan, perang segel. BTW perang gesekan tuh puluhan hari keracunan tanpa henti. Perang konspirasi itu di sela-sela pertempuran, pembunuhan tanpa henti, lecehan dan lain-lain. Terus ada pembuatan golem untuk mengekangku. Tujuannya membuatku tidak berdaya. Setelah aku menangkapmu, kedua kekuatan telah kembali ke keadaan persaingan, dan mereka bahkan memiliki momentum untuk membanjirimu. Orang-orang berbahaya dan licik itu lebih ambisius dan ingin mendominasi dunia, dan perang besar dimulai. Terus, apa masih ada yang lain? Pada saat itu, aku dipenjara olehmu di penjara neraka, dan aku hampir kehilangan nyawaku. Yehua menjawab, kau benar-benar seorang anak dari keberuntungan. Setelah banyak yang kau alami, kau tidak mati-mati. Di dunia, cuma kau satu-satunya yang berani begitu lancang padaku. Yehuan membalas, siapa juga yang sudah membuatku menjadi penyihir? Udah, katakan intinya, apa yang terjadi? Nih, kau juga tahu bahwa pada waktu itu, aku sedang berlatih metode hati wanita Ming Yue Su. Ya, aku tahu, kau memiliki teknik kultivasi yang unik dan khas dari sekte iblis, yang mampu menyerap semua teknik kultivasi orang lain ke dalam tubuhmu sendiri, yang bahkan lebih kuat daripada teknik sihir Pei Ming dalam novel ratusan tahun yang lalu. Karena ini kau bisa mengirim banyak iblis tingkat atas, dan juga kau bisa melipat gandakan mana milik mereka. Dikenal juga sebagai suplemen universal. Oleh karena itu kau selalu diinginkan oleh faksi lain. Akibatnya, mana milikmu selalu terisi sedikit. Itu benar.
Jadi setelah 5 penatua sekte iblis menangkapmu saat itu, mentalitas mereka melayang tinggi dan mereka mulai bergabung untuk berkonspirasi memanfaatkanku, mencoba membagi rata mana milikku dan merancang untuk menguasai daratan. Para iblis tua itu sangat licik, pengkhianat, dan juga sudah mempermalukanku. Semakin aku memikirkannya, semakin marah aku. Di mana mereka sembunyi sekarang? Aku ingin pergi dan menghajar mereka. Yehuwa merespon, baik-baik. Kupikir kalau kau menemui mereka sekarang, kau tidak akan bisa marah. Emangnya kenapa? Nih, Thousand-Handed Demon Buddha dikalahkan olehmu dalam satu gerakan. Setelah dia bersembunyi 10 hari, katanya dia sudah tercerahkan dari iblis menjadi seorang Tao. Dia mulai melakukan perjalanan ke seluruh negeri Cina untuk menembus kejahatan yang telah dia lakukan. Lin Yun berkata, bisa kubilang dia cukup bijaksana. Dia jelas-jelas memahami prinsip-prinsip Buddha. Kenapa dia bisa jatuh ke dalam iblis? Karena melakukan perbuatan baik, aku gak boleh menghajarnya. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian.